Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agni Hodi Firdaus dari kelas A PGSD Surakarta NIM K7119008 yang dimana di sini akan memaparkan desain thinking yang saya buat yaitu terkait dalam sociopreneur. Sociopreneur adalah entrepreneur dan sosial yang menggabungkan antara nilai-nilai sosial dengan nilai-nilai entrepreneurship yang dimana pelaku dari sociopreneur ini lebih mengedepankan nilai-nilai dari sosial yang ada daripada keuntungan dari segmen bisnis-bisnis yang didapat seperti itu. Nah, di sini terbagi menjadi 4 atau bahkan 5 topik isu yang dimana ada empathize, yang kedua ada define, yang ketiga ada ideate, yang keempat ada prototyping, yang kelima ada tes. Nah, kita mulai dari yang pertama. Oke, baik, masuk ke poin pertama yaitu adalah design thinking. Tadi ada 5 bagian, empathize, define, ideate, prototyping, dan juga test. Dimana kita masuk ke segmen pertama yaitu mengenai empathize, yang dimana empathize sendiri merupakan bisa kita ibaratkan adalah sebuah latar belakang dari terbentuknya sebuah produk design thinking tadi. Nah, dimana di sini ada beberapa hal ada beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai latar belakang mengapa hal produk ini dibuat. Oke, kita masuk ke pokok inti yang pertama adalah sampah. Nah, di sini kita melihat banyak sekali sampah-sampah yang banyak dan akhirnya menjadi sampah-sampah yang menumpuk. Nah, di sini kita klasifikasi sampah tersebut menjadi salah satunya adalah sampah plastik. Yang dimana sampah plastik ini tentunya banyak menumpuk di banyak daerah yang tentunya malah menjadi pencemaran lingkungan yang ada. Nah, apa sih yang menyebabkan sampah plastik ini menumpuk? Tentunya yang pertama adalah tidak adanya tata kelola yang baik, tata kelola sampah yang baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Tidak adanya pembenahan untuk tempat pembuangan sampah yang baik dari pemerintah, penyediaan tempat sampah yang baik dan berguna. Kemudian tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk membuat tempat sampah atau untuk mengelola sampah itu untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang menyebabkan selanjutnya adalah dari sampah plastik tadi tentunya menyebabkan kerumunan hewan-hewan yang menyebabkan banyak penyakit seperti kerumunan dari lalat dan juga nyamuk, yang dimana hal ini tentunya mengakibatkan sampah-sampah yang penyakit-penyakit yang ada seperti malaria, diare dan lain sebagainya akibat dari kerumunan lalat, nyamuk dan lain sebagainya ini. Kemudian tentunya menimbulkan bau yang tidak sedap dan tidak enak. Kemudian masuk ke bagian selanjutnya karena nggak adanya kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah dengan baik. Kemudian kita masuk ke bagian define, yang dimana define ini adalah langkah-langkah strategis apa yang hendak akan kita lakukan dari permasalahan-permasalahan tadi. Nah, langkah strategis pertama adalah dengan adanya pembuatan tempat sampah atau pengelolaan tempat sampah menjadi lebih bersih dan lebih rapi, yang tentunya nantinya bisa diinisiasi oleh pihak masyarakat ataupun dari pemerintah. Selanjutnya adalah pengelompokan jenis-jenis sampah, yang dimana mungkin secara dasar adalah sampah-sampah organik dan maupun anorganik, yang kemudian lebih rinci lagi diklasifikasikan dalam pengelompokan jenis sampah plastik, karena kita terfokus kepada sampah plastik yang akan menjadi produk yang akan kita buat. Tentunya pengelompokan jenis sampah plastik ini terpisah antara plastik botol ataupun bungkus snack makanan ataupun plastik pada umumnya, plastik kresek untuk Indomaret atau lain sebagainya. Kemudian adalah terbuatnya tata kelola sampah dengan kerjasama yang baik. Dengan apa? Tata kelola sampah ini adanya inisiator terkait pembuatan bank sampah, kerjasama bareng dalam pembuatan bank sampah. Kemudian bank sampah ini mendapatkan sampah yang sudah dikelompok-kelompokkan. Nah, tadi tata kelola sampah dengan kerjasama bareng, kita ngebuat bank sampah. Masyarakat menginisiasi adanya bank sampah, yang dimana bank sampah ini nantinya akan ada penukaran sampah
ditukar dengan uang dengan ketentuan-ketentuan yang nantinya telah diterapkan. Nah, kemudian bank sampah ini kemudian mendapatkan sampah yang sudah dikelompokkan. Kemudian kita langsung masuk ke ide ke segmen ketiga, ini mana adalah eksekusinya. Nah, ide dari yang tadi diadakan adalah terjadinya daur ulang limbah sampah berupa botol plastik atau kemasan plastik makanan. Nah, kemudian daur ulang tadi sebenarnya bisa diubah, dikreatifik bisa dikreatifkan dengan daur ulang menyesuaikan kreativitas dari orang banyak. Namun di sini karena membuat sebuah produk, maka daur ulang ini adalah menjadi produk kerajinan yang bermanfaat dan tentunya memiliki nilai jual, memiliki daya jual. Nah, kemudian masuk ke bidang prototyping, dan dimana prototyping ini nantinya tercipta kemasan tersebut ketika udah ada pelaksanaan, implementasi dari daur ulang tadi. Mungkin dari botol ini bisa dicuci dulu, kemudian dikeringkan, lantas kemudian diberikan bahan-bahan atau alat-alat tertentu agar tanaman dapat hidup dalam kemasan-kemasan plastik tadi, kemudian dikasih pot dan lain sebagainya. Kemudian tentunya untuk memiliki daya jual yang baik, pot tanaman tersebut harus diberikan hiasan agar memiliki daya tarik yang atau minat yang tinggi bagi masyarakat untuk membeli produk tersebut, seperti itu. Kemudian terkait tes adalah tadi kita dapat menentukan bagaimana tanaman-tanaman ini apakah nantinya dapat laku dijual di pasaran, kemudian bagaimana respon dari orang-orang terkait terciptanya produk-produk pot sederhana tersebut yang memiliki daya jual dan juga memiliki dapat dibuat juga sebenarnya di rumah dan lain sebagainya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dalam pengucapannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.